Sehingga meningkatnya produksi ini akan mengurangi ketergantungan kita dari impor. Kita mimpi bisa tercapai paling tidak menyamai pada saat tahun 1929 Indonesia menjadi eksportir kedua terbesar di dunia untuk gula. Gula ini hitung-hitungan saya itu baru mungkin bisa diselesaikan 2018. Sebentar, maksud saya swasembadanya. Gula merupakan salah satu bahan kebutuhan pokok masyarakat. Konsumsinya mencapai 3 juta ton per tahun. Celakanya negeri yang katanya kaya raya ini hanya mampu memproduksi gula tidak lebih dari 2,5 juta ton per tahun. Lagi-lagi keran impor gula pun dibuka. Industri gula di tanah air sulit berkembang ketika tidak banyak kebijakan pemerintah yang mendukungnya. Buktinya, menyediakan lahan untuk menanam tebu sesuai kebutuhan gula nasional saja, pemerintah tidak mampu. Belum lagi sejumlah pabrik gula yang sudah berusia uzur. Pemirsa, siapa yang diuntungkan dengan situasi ini? Inilah penelusuran tim Realitas. Inilah aksi ribuan petani tebu dari seluruh Jawa Timur pada bulan Agustus 2016. Aksi mereka diarahkan ke kantor Gubernur Jawa Timur untuk menuntut pemerintah menolak impor gula. Petani berdemonstrasi karena janji yang dibuat oleh pemerintah sendiri. Aksi ini juga berlangsung di tengah impor gula yang terus terjadi. Kebutuhan gula dibagi menjadi kebutuhan gula rumah tangga dan industri. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, kebutuhan gula kristal putih untuk konsumsi rumah tangga adalah 2,8 juta ton dan untuk kebutuhan industri adalah 2,9 juta ton berupa gula jenis gula kristal rafinasi. Sedangkan produksi nasional hanya mencapai 2,5 juta ton. Inilah pemicu adanya kebijakan impor gula. Asosiasi Petani Tebu Republik Indonesia atau APTRI juga meradang dengan kebijakan impor gula yang dilakukan pemerintah. Dalam beberapa kesempatan diskusi, APTRI menghitung alih-alih menjaga kebutuhan konsumsi nasional, kebijakan impor malah menjatuhkan harga gula lokal. Tidur kalau buta ya carilah supaya melek matanya. Nah, ini suara rakyat kecil. Nah, kalau gula gimana Pak? Gula juga gitu. Gula sama. Kita panen juga. raya di Indonesia. Impor. Kenapa impor? Habiskan dulu gula kita. Khusus harga, jangan petani ini disuruh subsidi kepada konsumen, juga subsidi kepada BUMN, pabrik gula dalam ini. Karena apa? Biaya pokok produksi kita dengan yang seperti ini bisa mencapai 12.000 ini biaya pokok produksi. Kita ini diinjek menjadi korban karena pemerintah ingin memberikan harga yang murah kepada konsumen. Bukan begini caranya. Jadi memberikan harga murah kepada konsumen ini caranya tingkatkan produksi dan tingkatkan rendemen, perbaiki atau bahkan berdirikan pabrik gula baru. Presiden Jokowi kerap berucap tentang wacana swasembada gula. Sikap presiden ini disampaikan di kala situasi kebijakan gula yang masih didominasi oleh impor yang terus terjadi sampai hari ini. Gula ini hitung-hitungan saya itu baru mungkin bisa diselesaikan 2018. Sebentar, maksud saya swasembadanya. Ini adalah kunjungan Menteri Perdagangan ke sebuah pabrik gula di Kabupaten Lampung Tengah 19 September 2016. Di sini Menteri menjawab kenapa Indonesia harus impor gula. Perkembangan dari industri dalam negeri yang bisa mengisi kebutuhan pasokan pangan kita secara keseluruhan, sehingga meningkatnya produksi ini akan mengurangi ketergantungan kita dari impor. Karena paling tidak adalah kita tidak bisa menghentikan
pertumbuhan atau penambahan impor itu sendiri. Pemerintah mengatur kebijakan impor gula dalam beragam aturan. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 117 Tahun 2015 tentang ketentuan impor gula bahwa impor gula dilakukan terbatas. Dalam aturan disebutkan pula tentang batasan jumlah impor dan tujuannya. Gula kristal putih diimpor untuk mengimbangi produksi gula lokal dan gula rafinasi diimpor untuk memenuhi permintaan industri makanan dan minuman. Pemerintah punya rencana strategis produksi gula yaitu revitalisasi pabrik-pabrik gula. Pabriknya sudah ada, tinggal lahan. Sekarang sudah ada keputusan Ibu Menteri Kehutanan, luar biasa cepat tadi kami terima, bahwa ini bisa kita lanjutkan. Jadi areal hutan atau perhutani kita kerjasamakan. Sehingga ini bisa optimal pabrik yang ada di Indonesia. Ada 13 pabrik. Kapasitasnya 10.000 TCD, tapi hanya terpasang 10.000 TCD, tapi yang terpakai hanya 5.000 TCD. Syarat swasembada adalah adanya lahan dan teknologi baru di pabrik gula. Dan inilah fakta kondisi pabrik gula kita. Mesin produksi pabrik gula milik swasta dan BUMN tergolong sudah tua. Kapasitas gilingnya hanya mampu memproduksi gula sebesar 2-3.000 ton tebu per hari. Padahal, untuk memenuhi kebutuhan nasional, minimal kapasitas yang dihasilkan pabrik sekitar 8.000 hingga 10.000 ton tebu per hari. Dari tebu, ini kan ada gula, bawahnya lagi ada yang tetes. Kalau itu bisa dilakukan semuanya, sebuah pabrik itu akan efisien dan tentu saja income, keuntungan itu akan lebih besar. Pak, soal beras, kuncinya di situ. Masuknya gula impor di pasaran tentu saja membuat para petani tebu khawatir dan pesimis bahwa negeri ini mampu melaksanakan swasembada gula di tahun 2019. Lantas seperti apakah fakta lahan tebu dan juga industri gula di tanah air? Realitas segera kembali.